Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa tetap semangat. Ya, alhamdulillah ya. Ini pada pertemuan kita ini gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya, baik ya. Ya semuanya. Ya sebelumnya kalau dulu tentunya kita mengawali dengan doa ya. Jadi mohon kelas untuk diisi doa. Siap. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap, terima kasih. Istirahat, gerak. Ya, terima kasih ya. Ya, kita telah melakukan doa. Siap untuk terakhir kelas ya. Ya, sebenarnya Pak Guru absensi dulu ya. Siap, Pak. Dari rumah. Hadir Pak. Arjun Setiawan, Siap hadir Pak. Rizky Aditya, Hadir Pak. Muhammad Al-Bukhari, Hadir. Ahmad Nabil, Siap hadir. Rahmat Ismail, Hadir. Afriansa, hadir. Muhajir, Hadir Pak. Siswatun Muamalah, Hadir, Pak. Ifa Umairah, Siap, hadir. Anasta Diwandari, Hadir, Pak. Fani Padamayanti. Siap, hadir, Pak. Kita sisi. Oke ya. Ya, sedikit ya. Yang satu berdiri. Ya, seperti ya biasa. Di semuanya siap? Ya. Angkat tangan di atas. Semuanya. Ya. Kemudian tangan tengah. Ya. Bawah. Tarik ke atas. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, tentu dalam kelas ini ada kesepakatan kelas ya. Lakukan dan kita implementasikan dalam kelas kita ya. Anak-anakku sekalian, yang apa aja kesepakatan kelas? Coba angkat tangan dulu. Hadir, Pak. Yang pertama mengucapkan salam, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga disiplin dan tepat waktu, yang keempat saling tolong menolong, yang kelima berkata sopan, yang terakhir saling menghormati. Iya, itulah kesepakatan kelas ya. Kita ya, tentu kita akan implementasikan dalam lingkungan kelas kita ya. Nah itu ya sekalian ya. Tentu kita akan membahas tujuan pembelajaran kita
yang kita capai pada hari ini ya. Ya, Pak. Nah, seperti yang dilihat ya, tujuan pembelajaran ya, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis komponen Perangkat keras. komputer atau hardware beserta fungsinya dengan Baik. Kemudian yang kedua, Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis komponen perangkat keras, komputer, hardware beserta fungsinya dengan tepat. iya, jadi kedua itu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis komponen perangkat keras komputer atau hardware beserta Fungsinya. Nah, tentu yang ketiga ini adalah peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis ya komponen perangkat keras atau hardware. Yang itu yang kita akan pelajari nanti ya. Ya. Ya, anak-anak sekalian, tentu yang kita belajar ya kaitan dengan perangkat keras. Karena dalam komputer itu ya ada 3 sistem ya. Di antaranya adalah perangkat keras ya, perangkat lunak dan perangkat vokal. Itu dengan hardware, software dan firmware. Nah, yang kita pelajari nanti ini adalah kaitan dengan perangkat keras. Ya, nah sekalian, ya tentu dalam perangkat keras ini ya kita pernah kita gunakan ya waktu kita menggunakan di laboratorium komputer ya, menggunakan peralatan namanya perangkat keras. Oke, anak sekalian ya. Nah, ada pertanyaan teman T. Nah, ini ya pertanyaan teman T. Apakah kalian pernah mengoperasikan komputer sebelumnya? Pernah. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, tentu pada kedua adalah pada bagian manakah komputer yang paling mempengaruhi kecepatannya? Ada yang bisa, teman sekalian? Ya, salah satu komputer yang paling mempengaruhi kecepatannya. Siap, izin menjawab, Pak. Silakan. Prosesor CPU atau perangkat utama dalam komputer merupakan otak dari komputer yang berfungsi untuk menjalankan perintah dan mengatur kerja seluruh sistem. Iya. Nah, ada yang lain? Mungkin Ya, selain dari- izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Komponen utama yang menentukan kinerja sistem komputer secara umum proses CPU, memori RAM, stang penyimpanan. Komponen yang paling berpengaruh terhadap kecepatannya adalah Iya, baik. Nah, ini adalah pertanyaan kita adalah perangkat yang utama ya, yang mempengaruhi tentunya dalam komputer yang mempengaruhi kecepatannya. Salah satu adalah prosesor atau CPU. CPU, Central Processing Unit. Nah, yang Central Processing Unit dikatakan sebagai otak Perangkat utama ya, atau perangkat utama. ya, Yang fungsinya untuk untuk menjalankan perintah dan mengatur kerja seluruh sistem. mengatur kerja dan menjalankan seluruh Sistem. Ini adalah fungsi daripada CPU atau dengan istilah Proses. Ya. Nah, yang kedua Memori atau RAM. memori atau RAM. Ya. Nah kalian gunakan HP ya. Ya. Ya tentu yang dibutuhkan melalui kapasitas yang besar itu adalah
Memori. Memori. Ya. Nah, memori itu juga sangat mempengaruhi proses Penyimpanan. Informasi. ya informasi. Ya, itu dua komponen ini sangat penting kita gunakan dalam komputer ya. Iya, Pak. Untuk maupun digunakan alat aplikasi kita seperti HP, Android. Ya. Nah, itu yang kita bahas pada pertanyaan cuma ini. Nah, banyak sekali juga komponen-komponen lain ya mendukung yang perangkat tersebut. Tapi yang dasar itu adalah pertama adalah tadi adalah central processing unit. Ya. Rumusnya adalah dalam istilah kita itu otak dari Otak komputer. Oke. Nah, itu kita akan masuk ke poin ya. Adalah nah, sebenarnya kita akan bahas dulu kaitannya dengan komputer. Ya, dasar dari komputer. Nah, ya sekalian, ya komputer ini berasal dari bahasa Latin. itu komputare yang berarti Nah, komputer ini merupakan serangkaian alat elektronik yang berfungsi untuk Memudahkan pekerjaan manusia mulai dari tempat menyimpan berbagai data penting, mempercepat proses perhitungan dan berbagai jenis pengolahan data. Nah, sini kita akan masuk ke perangkat keras komputer ya. Tahu hardware yang berarti perangkat keras merupakan semua komponen fisik yang menyusun komputer komputer. yang bisa kita lihat dan terabah ya. Iya, Nah, Pak. seperti yang kita lihat adalah sebuah laptop. Nah, di serangkaian itu adalah ada satu paket ya. Ya, di dalam fungsi keyboard, mouse ya, dan CPU itu di dalam sebuah komponen komputer atau laptop. Ya. Nah, secara besar hardware komputer dapat kita kelompokkan menjadi 4 ya komponen ya. Iya, Pak. Ya, tentu pertama adalah ya perangkat ya keras itu maksud pertama adalah the input device. Ya. Ya. Input device ya Ya. atau pengganti masukan. Nah, input device adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan input data ke dalam komputer. Nah, apa saja alat-alat yang termasuk komponen dari perangkat ya perangkat keras dalam input device. Pertama adalah keyboard, ya, mouse, scanner ya. Nah, pertama adalah keyboard. Fungsinya untuk digunakan untuk masukkan data ke dalam Komputer. Ini adalah fungsi daripada keyboard. Nah, kemudian mouse. Iya. Ya, jadi mouse ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor dan memberikan perintah secara cepat pada komputer dengan hanya menekan tombol pada mouse. Nah, yang kemudian adalah
scanner. Ini alat periferal ini ya. Itu scanner. Fungsinya untuk menginput data berupa image atau gambar ke dalam komputer. itu ya menginput data berupa image atau gambar ya. Di dalam Komputer. komputer. Ini fungsi dari scanner. Nah, sini adalah barcode atau reader ya. Barcode. Itu perangkat yang berfungsi untuk Memindai daripada kode dan menginputkan data yang terbaca pada komputer. Nah, ada lifespan. Ya, pernah lihat itu ya? Lifespan itu adalah Perangkat yang biasa digunakan pada piranti layar sentuh atau touchscreen sebagai pengganti tangan dan biasanya digunakan untuk menggambar teknis atau grafis di dalam komputer. Iya. Jadi lifespan ini adalah perangkat yang digunakan pada piranti layar atau layar sentuh atau screen sebagai pengganti tangan dan biasanya digunakan untuk menggambarkan teknis atau grafis di dalam Komputer. Nah, yang berikut adalah Webcam. webcam. Nah, webcam ini adalah perangkat yang berupa kamera yang terhubung di komputer dan berfungsi untuk menangkap serangkaian gambar untuk remote display. Yang berikut adalah mikrofon ya, atau handphone. Kalau headset merupakan gabungan antara handphone dan mikrofon digunakan untuk Mendengarkan suara. mendengarkan suara. Ya, itu ini adalah jenis-jenis alat input device. Ya, pemilihan tadi ya, pertama dari keyboard, mouse, ya, scanner ya, pen, webcam, mikrofon, ya, itu adalah jenis-jenis alat input device. Ya, semangat Anda ya. Tentu dalam kedua adalah piranti proses. Iya, jadi alat seperti ya input ya processing device. Alat melakukan proses dan mengolah data. Nah, processing device semua perangkat yang digunakan oleh komputer untuk memproses dan mengolah data. Nah, apa saja alat proses ini? Antara lain adalah seperti prosesor atau biasa disebut CPU, Central Processing Unit, yang merupakan otak dari komputer. Yang berfungsi untuk menjalankan perintah mengatur kerja seluruh sistem. Nah, CPU ini sangat penting ya dalam komputer itu. Ya, rata-rata CPU sekarang ini sudah memiliki beberapa core. Nah, makin banyak core yang dimiliki CPU, maka banyak data diproses secara bersamaan, sehingga multitasking pun terasa penting. Oke ya. Nah, fungsi pada setiap bagian prosesor atau CPU antara lain ya. Pertama adalah ada control unit. Nah, control unit ini adalah bagian central processing unit komputer yang mengarahkan pengoperasian prosesor. Control unit menghasilkan sinyal kontrol dan mengawasi pelaksanaan instruksi yang ada. Nah, kemudian kedua adalah arithmetic logic unit atau ALU ya. Iya, Pak.
adalah komponen utama dari unit proses di dalam prosesor yang merupakan singkatan dari ya. Nah, dan dia melakukan operasi aritmatika dan logika dalam komputer seperti perhitungan. Itu fungsi dari Nah, yang ketiga adalah register unit. Adalah perangkat penyimpan kecil dengan kecepatan akses yang cukup cepat dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang berlangsung. Nah, penyimpanan ini bersifat sementara dan biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sedang proses atau untuk diproses lebih lanjut. Ya, lanjut ya. Sini ada bagian motherboard. Nah, motherboard ini adalah papan sirkuit ya yang memiliki chip BIOS dan tempat dipasangnya komponen komputer seperti ya prosesor, RAM, VGA dan lain-lain. Nah, semua komponen yang terpasang melalui sirkuit yang ada pada motherboard dan mengatur lalu lintas data pada sistem komputer. Ini adalah beberapa alat processing device pada perangkat keras. Ya, terdiri dari Nah, masih ada lagi adalah VGA ya, video graphic adapter. Adalah standar tampilan populer yang dikembangkan oleh IBM dan diperlukan pada tahun 1987 ya. Nah, VGA ini juga bertugas mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar. Adapun bentuk kabel VGA dan konektor yang digunakan sebagai user interface dengan eksternal lainnya seperti monitor, LCD proyektor dan lain-lain. Ya, ini adalah jenis processing device. Di sini ada prosesor. Nah, kemudian kita masuki yang Perangkat keluaran. Iya. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat untuk menampilkan hasil pengolahan data atau informasi yang dihasilkan komputer. Ya, seperti monitor, ya, LCD proyektor. Nah, kemudian ada printer, speaker ya. Nah, ini adalah perangkat output device. Iya, silakan. Ya. Nah, monitor adalah perangkat yang menghasilkan hasil pengolahan data atau informasi yang dihasilkan oleh komputer. Iya. Jadi monitor ini adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data atau informasi yang dihasilkan oleh LCD proyektor. Ya. Alat yang digunakan untuk memproyeksikan semua jenis-jenis informasi, teks, gambar, video yang ditampilkan oleh komputer pada sebuah layar atau media lainnya seperti tembok. Iya, jadi LCD proyektor ini adalah alat yang digunakan untuk memproyeksikan semua jenis-jenis informasi baik teks, gambar maupun video ya, yang ditampilkan oleh komputer pada sebuah layar atau media lain seperti tembok. Nah, yang bisa digunakan saat ini ya. Nah, sekarang
masuk ke printer. Apa fungsi printer? Fungsinya untuk mencetak data pada sebuah media, contohnya kertas. Ya, jadi printer ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencetak data pada sebuah media. Contohnya adalah Kertas. seperti yang kita sudah gunakan. Ya Pak. Hasil dari print. Nah, yang terakhir ini adalah itu G speaker. Perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan pada komputer berupa suara atau audio. Ya, speaker ini adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan pada komputer berupa suara atau audio. Nah, ini adalah jenis ya, alat auto device. Output device. Dan lagi komponen satu ya. Ini komponen media penyimpanan. Pertama tadi ya. Iya. Perangkat penyimpanan atau storage device Ya Pak. adalah semua perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer. Ya, pertama adalah RAM. Random access memory. RAM adalah hardware yang terdapat di dalam perangkat komputer yang berfungsi menyimpan informasi. Informasi yang disimpan dalam memori ini hilang ketika Satu data PC atau laptop dimatikan. Jadi belum ini itu sementara ya. Ya. Komputer mati ya atau laptop mati maka data itu akan Hilang. Nah, informasi disimpan dalam RAM dapat diperiksa dengan bantuan BIOS. BIOS. Ya, ini ya. BIOS itu apa? Ya, BIOS ini adalah Basic Input Output System. Ya Kak. BIOS. Ya, ini adalah hard disk. Adalah Ya kan? Ya, jadi hard disk ini adalah komponen perangkat keras non volatile di komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan untuk semua konten digital. Ini berisi file, program, dokumen, gambar, video, musik, dan lain-lain. Ya, maksud ini pada volatilitas hard disk berarti bahwa data tidak akan hilang jika daya tepuh. Iya, jika daya tidak Terus. Yang kedua adalah flash disk. Nah, flash disk ini adalah ya modul memori yang terbuat dari chip memori flash. Flash disk tidak memiliki piringan mekanis atau aktuator, tetapi istilah ini digunakan agar data diakses seolah-olah berada di hard drive. Ini menjadi struktur penyimpanan disk. Nah, CD ya. CD atau DVD. CD atau DVD adalah saklar optik dengan yang digunakan untuk menyimpan rekaman suara, musik, foto, video, file teks, dan informasi lainnya. Yang ikut adalah memori card. Adalah jenis perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan file, media, dan data. Iya, jadi memori card ini adalah jenis perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan file, media, dan data. Ya, nah sekalian ya. Ya, Jadi ada 4 tadi alat
input ya. Iya, Pak. Perangkat keras komputer pertama adalah alat input device, storage device, output device, dan storage device. Nah, ini yang akan kita bahas juga dalam LKPD-nya ya. Iya, Pak. Nah, di sini selain keempat di atas, input device, process device, output device, dan storage device, maka ada device lain yang juga diperlukan dalam perakitan komputer ya, Iya, Pak. yaitu power supply dan casing komputer. Iya, Pak. Nah, pertama adalah power supply. Ini berfungsi mensuplai atau memberikan daya listrik pada semua komponen yang terpasang dalam komputer. Ya, misalnya motherboard, ya HDD dan DVD dan lain-lain. Ya, kemudian casing. Nah, tempat yang digunakan untuk meletakkan semua komponen utama komputer. Ya, antara lain motherboard ya, HDD, prosesor, RAM, VGA, hard disk, DVD, PC-ROM, dan lain sebagainya. Iya, Pak. Oke ya. Ini mungkin ada ya, kembali kita akan nonton video ya. Iya, Pak. Halo kawan-kawan, kita memasuki ketiga. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Let's go. Nah, sebenarnya perangkat keras sudah kita bahas pada materi ke-1 bagian ketiga, yaitu input device, process device, storage device, dan output device. Oke, bagian ini kita bahas tentang komponen komputer secara lebih lengkap. Pertama, bagian-bagian input device, yaitu keyboard, memasukkan data berupa angka, huruf, atau simbol. Mouse, memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan. Scanner, membaca dokumen baik gambar maupun teks dan disimpan secara digital. Joystick digunakan saat bermain game atau suatu permainan komputer. CD atau DVD, membaca data atau program dari CD atau DVD. Touchpad, menerjemahkan perintah pointer sesuai dengan gerakan jari. Webcam, peripheral berupa kamera sebagai pengambilan dan rekam gambar. Mikrofon digunakan untuk merekam suara. Barcode reader berisi sensor laser berwarna merah untuk memindai barcode. Yang kedua adalah proses device. Bagian-bagian proses device terdapat dalam CPU. Apa saja bagian-bagian dari CPU? Motherboard, kawan sirkuit tempat untuk menghubungkan komponen komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor, biasa disebut otak dari komputer, berbentuk chip kecil mengontrol keseluruhan berjalannya sistem komputer. RAM, random access memory, tempat menampung data yang telah diproses oleh prosesor sebelumnya dilanjutkan kepada komponen lainnya. VGA card, video graphic adapter, pengolahan data grafis atau gambar sebelum ditampilkan ke monitor. Sound card,
mengontrol semua audio yang ada pada sistem komputer. Tanpa shortcut, komputer tidak akan bisa bersuara. Power supply membagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Tegangan dayanya antara lain 300 watt, 350 watt, 400 watt, dan 450 watt. Cooling fan pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hard disk menyimpan berbagai data hingga menyimpan sistem operasi. Ukuran hard disk biasanya mulai dari 250 GB hingga 3 TB. CD dan DVD untuk membaca dan menulis kaset atau CD atau DVD, di antaranya CD-R, CD-RW, DVD-R, dan DVD-RW. Terakhir, casing sebagai wadah untuk melindungi komponen komputer yang terdapat dalam CPU, seperti melindungi dari debu, panas, air, atau hal lainnya. Materi tentang output device dan storage device dibahas pada bagian kedua. Materi tentang pembahasan ini dapat Anda untuk klik link pada deskripsi di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya materi ini dapat bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. Ya baik, tadi kita melihat ya video kaitan dengan pertama adalah input device dan output device. Nah, untuk proses dan penyimpanan device kita lanjut di video kedua. Halo kawan-kawan, materi 4 bagian perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Let's go! Kemarin kita sudah membahas input device dan proses device. Kali ini kita membahas mengenai storage device dan output device. Sekarang kita akan membahas storage device. Bagian-bagian dari storage device adalah memori internal. Memori yang terdapat di dalam CPU, ada RAM, ROM, dan hard disk. Selanjutnya, memori eksternal, ada floppy disk. Umumnya, kapasitas penyimpanannya adalah 1,44 MB. SD card, penyimpanan eksternal dalam bentuk kartu memori yang kecil. Flash disk, penyimpanan data eksternal melalui penghubung port USB. Hard disk eksternal, media penyimpanan dengan kapasitas sangat besar yang berada di luar komputer. Selanjutnya, output device. Bagian output device adalah monitor, menghasilkan hasil pemrosesan data yang telah menjadi informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Proyektor, memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dalam bentuk cahaya, biasanya berupa proyeksi tampilan monitor. Printer, mencetak data berupa gambar atau foto tulisan pada media kertas. Speaker, mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara sesuai dengan inputan user. Headphone, menghasilkan data berupa suara yang dihasilkan bersifat redup, berarti hanya user yang memakainya yang bisa mendengar hasil suara. Router, perangkat keras jaringan untuk menghubungkan pengguna jaringan satu dengan pengguna lainnya. Terakhir, modem,
menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Demikian pembahasan materi 4 mengenai bagian-bagian perangkat keras komputer. Materi lengkap pembahasan ini dan tugas materi 4 dapat Anda lihat pada link deskripsi di bawah. Baik, sekalian, sudah kita menonton video pembelajaran ya, kaitan dengan perangkat keras komputer. Ya, mungkin anak sekalian ada yang bertanya kaitan dengan pembahasan biologi ini. Ya, poin-poin tadi dan di video pembelajaran yang telah Anda lihat, nonton dan simak. Ya, Ya Kak, ada yang izin bertanya. Pertanyaannya, kenapa perangkat keras seperti power supply dan casing komputer tidak termasuk ke dalam kelompok peralatan input device, process device, output device, dan strong device? Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya, tentu kenapa ya? Ya, perangkat keras seperti power supply dan casing komputer tidak termasuk dalam 4 komponen tersebut ya. Ya, karena perangkat tersebut tidak masuk ya dalam 4 komponen. Karena dalam komponen tersebut masuk ya komponen itu pendukung ya, jadi memastikan komputer dapat berfungsi secara optimal, tetapi tidak berperan secara langsung dalam alur data, baik input, processing, output, dan storage device. Ya, tanpa mereka komputer tidak dapat bekerja, tapi mereka tidak terlibat dalam manipulasi dan pengolahan informasi. Gimana maksudnya? Ya, tidak dapat. Iya. Jadi ini ya, ini fungsi daripada itu kenapa masuk bagian ya power supply dan casing itu tidak masuk ke 4 komponen. Dia masuk ke komponen pendukung. Tapi sangat penting dalam proses komputer ya. Karena pertama CPU itu adalah fungsinya untuk supply listrik. Oke. Ada pertanyaan lain ya, yang kita akan diskusi ya, tentu kita pakai kelompok, kita bagi jadi 4 kelompok ya. Pertama kita bahas dulu ya, kelompok pertama bahas kaitan dengan input device alat memasukkan itu adalah kelompok 2 alat iya. Proses dulu ya. Tiga adalah alat output device. Ya. Kelompok 4 adalah alat penyimpanan device. Oke. Lalu bagian kelompok Sesuai ya. Berdasarkan sini kelompok 1 ya. Ya. tidak boleh. Ya Pak.
Tugas kerjakan secara kelompok ya. Kalau dibaca, tinggal kerjain. Ini kita kalian untuk iya. Yang penting gambar ini sesuai dengan cerminan ada di sini ya.
Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kami ya. Sebentar.
Nah, sekalian Anda presentasikan di depan kelas. Tolong perhatikan ya anaknya. Iya, Pak. Iya. Paham yang perlu juga kami. Pertama kelompok depan ya. Ini kelompoknya dan menjelaskan kegiatannya dikerjakan. Ya, tentunya mulai dari Spotify. Ya, kelompok satu dulu ya. Siap, Pak. Semangat ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 atas nama Iva Sunira. Di samping saya di sini kami akan mempresentasikan tentang klarifikasi hardware. Piranti masukkan input device. Yang pertama adalah keyboard. Fungsi hardware. Keyboard atau perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks dalam komputer. Yang kedua, mouse. Perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor dan memberikan perintah secara cepat pada komputer dengan hanya menekan tombol pada mouse. Yang ketiga, scanner. Perangkat yang digunakan untuk menginput data berupa image atau gambar ke dalam komputer. Yang keempat, barcode reader. Perangkat yang berfungsi untuk memindai dan membaca kode barcode dan menginputkan data yang terbaca pada komputer. Yang kelima, lead pen. Fungsi lead pen adalah perangkat yang biasa digunakan pada piranti layar sentuh touchscreen sebagai pengganti tangan dan biasanya digunakan untuk menggambar teknis atau grafis di dalam komputer. Webcam, perangkat yang berupa kamera yang berhubungan ke komputer dan berfungsi
berfungsi untuk menangkap serangkaian gambar untuk remotert display di tempat. Yang terakhir adalah airpan. Bangunan antara airpan dan mikrofon digunakan untuk mendengarkan suara. Kesimpulan umum adalah mengenai perangkat. Apakah ada yang ingin bertanya? Siap. Kami dari kelompok 2 ada yang bertanya. Jelaskan apa itu pengertian dari input device. Siap, izin menjawab. Input device adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan input data ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, scanner, backscroller, webcam, mikrofon, dan headphone, dan lain-lain. Apakah bisa dipahami? Bisa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung masuk kelompok 2. Kelompok gerak ada yang pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah dan di samping saya Rizky Aditya. Di sini kami akan mempresentasikan fungsi hand folder. Perangkat utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak dari komputer, yang berfungsi untuk menjalankan perintah dan mengatur kerja seluruh sistem. Fungsi motherboard. Perangkat menghubungkan semua komponen yang terpasang melalui sirkuit-sirkuit yang ada pada motherboard dan mengatur lalu lintas pada data sistem komputer. VGA, perangkat yang bertugas mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar sebagai user interface dengan peripheral lainnya seperti monitor, LCD, proyektor, dan lain sebagainya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, ingin bertanya. Saya dari kelompok 2, kelompok 3 ingin bertanya. Apa pengertian dari proses device? Proses device adalah semua perangkat yang digunakan oleh komputer untuk memproses dan mengolah data seperti prosesor, kontrol unit, arithmetic logis unit, ALU, register unit, motherboard, TGA, dan lain-lain. Apakah bisa dimengerti? Ya, bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam hal ini adalah kelompok 3 ya. Alat output device.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya selaku ketua dari kelompok 3 atas nama Fani Fatmayanti. Di sebelah saya Muhammad Al-Ghifari. Ahmad Nabil. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang klasifikasi piranti keluaran atau output device. Yang pertama, monitor. Monitor adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data atau informasi yang dihasilkan oleh komputer. Yang kedua, LCD atau proyektor, yaitu perangkat untuk memproyeksikan semua jenis-jenis informasi berupa teks, gambar, atau video yang ditampilkan oleh komputer pada sebuah layar atau media lainnya seperti tembok. Yang ketiga, printer. Printer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencetak data pada sebuah media, contohnya kertas, kain, plastik, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu speaker. Speaker yaitu perangkat output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan pada komputer berupa suara atau audio. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya siap izin bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa arti output device? Arti output device. Siap, saya menjawab dari kelompok 4. Perangkat keluaran output device adalah perangkat untuk menampilkan hasil pengolahan data atau informasi yang dihasilkan komputer, seperti monitor, LCD, proyektor, printer, dan speaker. Apakah sudah terjawab? Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Ya, terkait dengan Output device. alat penyimpanan device. Ya, tahu? Nah, paling Allah itu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suami Amara dan di sebelah saya. Ahmad Isnain. Baik, kami akan mempresentasikan klasifikasi piranti penyimpanan atau storage device. Yang pertama, RAM atau memori, yaitu perangkat komputer yang berfungsi menyimpan informasi. Informasi yang disimpan dalam memori jenis ini hilang ketika satu daya revisi atau laptop dihentikan. Yang kedua, hard disk. Perangkat keras non volatil di komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan untuk semua konten digital. Ini berisi file program, dokumen, gambar, video, musik, dan lain-lain. Yang ketiga, flash disk. Perangkat penyimpanan portabel yaitu menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, musik, dan aplikasi. Kapasitasnya bervariasi dari beberapa gigabyte hingga terabyte. Yang keempat, PCB atau CD, yaitu cakram optik ringan yang digunakan untuk menyimpan rekaman suara, musik, foto, video, file teks, dan jenis informasi lainnya. Dan yang terakhir, memory card, perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan file media dan data.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Siap, izin bertanya. Dari kelompok 1. Jelaskan apa itu Schroeder device. Piranti penyimpanan store device adalah semua perangkat yang keras yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer seperti RAM, hard disk, SSD, CD, DCD, memori card. Sekian, apakah sudah jelas? Siap, sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya. Baik anak sekalian, setelah kita mempresentasikan itu untuk memberikan penguatan ya nilai pembahasan kita tadi ya. Ya, Pak. Mulai dari input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan ya, input data ke dalam komputer ya. Ya, Pak. Ya, seperti keyboard, mouse, scanner, barcode, keypad, light scan, ya webcam, mikrofon dan headphone. Yang kedua adalah proses device. Ya. Merupakan perangkat yang digunakan oleh komputer untuk memproses dan mengolah data yang seperti CPU, motherboard, VGA dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah output device. Ya, adalah perangkat untuk menampilkan hasil pengolahan data atau informasi yang dihasilkan komputer seperti monitor, LCD, projector, speaker. Yang keempat adalah storage device, adalah media penyimpanan. Semua perangkat cloud yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer ya, seperti RAM, hard disk, dan SSD. Oke ya, sekalian akan kita kerjakan soal masif ya yang diberikan tadi. Individu ya, Pak.
Jangan lupa like, terus komen, share, dan subscribe supaya video ini tetap bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. Belum? Rahma? Ya, sedikit ya. Semangat kita. Ya, itu ya. Siap ya? Ya, tangan di atas. Ya. Ya, ke bawah. Tarik nafas. Ya, oke. Ya, ya. Anak sekalian, anak sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini anak sekalian? Menyenangkan? Anak sekalian, iya. Jadi kita menyimpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Iya, Pak. Ya. Bahkan kita sebutkan mengenai pembelajaran tadi ya. Ya dalam perangkat keras komputer ya yang terdiri dari ya kelompok alat input device, processing device, kita simpulkan ya sama-sama ya. Iya, Pak. Ya mengenai perangkat keras komputer membantu kita memahami bagaimana komputer iya, jadi kita sebutkan ya. Jadi perangkat keras komputer ini membantu kita memahami bagaimana komputer bekerja, mulai dari menerima data, memprosesnya hingga menghasilkan informasi yang berguna. Setiap jenis perangkat keras yang memiliki spesifik yang saling dilengkapi untuk mendukung kebutuhan pengguna. Iya, Pak. Ya, anak sekalian, ya pada pertemuan kita akan ya mempelajari tentang perangkat lunak. Nah, anak sekalian, dalam pertemuan ini kita akhiri dengan membaca doa ya. Iya. Doa kelas yang untuk ini doa. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada sore, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada siang hari ini, alhamdulillah kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saya yang memimpin doa dan anak sekalian kita mengakhiri ya pada hari ini ya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.